Sejak pertempuran di Surabaya pada November 1945, banyak pemuda Sulawesi Selatan terjun ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutunya. Mayoritas mereka adalah para gerilyawan yang tergabung dalam berbagai laskar seperti Kahar Muzakar. Hanya sedikit di antara mereka yang sempat mengecap pendidikan formal militer Belanda, semisal Andi Matalata. Usai Perang Kemerdekaan, Kahar Muzakar yang telah berpangkat Letnan Kolonel berinisiatif mereorganisasi kelaskaran Sulawesi Selatan dengan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pada Agustus 1949. KGSS yang berkekuatan 10 batalion diharapkan menjadi cikal bakal divisi Hasanuddin dengan Kahar sebagai komandannya. Salah seorang komandan batalion KGSS, Andi Sose, mengungkapkan sekitar 15.000 gerilyawan Sulsel ingin diterima seluruhnya dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Namun Panglima Militer untuk Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang, menolak aspirasi itu, bahkan justru membubarkan KGSS setahun kemudian. Permohonannya untuk mendirikan divisi tidak diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Panglima TT7 Kawilarang. Tidak diterima. Minta berhadiah juga tidak diterima. Akhirnya dia putuskan buka tanda pangkat, letakkan di atas meja, lapor sama Kawilarang, dia keluar ruangan, tinggalkan. Pada saat itulah awal daripada kekecewaan daripada Kahar Muzakar. Sudah bersiap-siap untuk ditangkap, saya bawa lari. Jadi Kahar Muzakar itu ada di dalam pelindungan saya di Baraka. Baraka itu daerah operasi saya di Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 7 Agustus 1953, Kahar menyatakan bergabung dengan gerakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat yang 4 tahun sebelumnya memproklamirkan negara Islam Indonesia. Waktu sudah mantap dia mau pilih menjadi DITII, perpisahan dia baik-baik. Saya izinkan bawa satu kompi yang memang setia kepada beliau. Saya ambil saya punya pasukan sekian kompi, dia bawa satu kompi, jalan baik-baik. Baru beberapa jarak dia tinggalkan, anak buah sudah bertempur di Baraka itu. Jadi kalau difilmkan itu memang lucu sekali. Baru berpeluk-pelukan sudah berantem dengan senjata. Akhirnya tinggalkan Baraka, sudah menuju ke Palopo Selatan. Nurdin Usman Pisov, Panglima Komando Basis Jihad atau Kombad Lampo Batang, membantah pemberontakan Kahar Muzakar dipicu oleh penolakan tentara terhadap Laskar Sulsel. Kolonel DITII yang sempat terkena tembakan TNI di lutut kanannya ini tak melihat kekecewaan Kahar terhadap tentara sebagai motivasi bergerilya bersamanya sejak 1953. Sejak dari Jawa saya, Bumbak kita lihat yang dan Salih Sabah meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi mendirikan negara Islam. Itu pernyataannya Pak Kahar itu dalam bukunya. Gunung Latimojong di Palopo Selatan merupakan basis perlawanan Kahar Muzakar. Dengan menggunakan taktik perang gerilya, sekitar 30 batalion DITII merambah hingga ke 3 wilayah, Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Kita kan muncul tenggelam sebagai gerilya. Ada kalanya kita satukan itu kekuatan, ada kalanya kita satukan itu kekuatan untuk menghadapi ini operasi. Kalanya kita bertahan. Memang kalau kita kekuatan itu mencukupi tuh. Tetapi kalau kita lihat itu persenjataan kita lemah,
Karena anak-anak tersiar itu ada ditugaskan ya mana-mana, itu kita kan bersembunyi saja. Seperti Soekarno yang pernah dikawalnya, kemampuan persuasi Kahar Muzakar sebagai macan podium menjadi daya tarik tersendiri. Cita-cita negara Islam pun membuat ribuan orang bersedia naik turun gunung selama 15 tahun pemberontakannya. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau pidato. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Kalau sudah sebut agama, rakyat di Sulawesi Selatan pasti ikut. Betul-betul itu Kahar Muzakar bersatu dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Kalau dia pergi jalan dari desa ke desa, seluruh desa itu siapkan makanan. Seluruh desa itu berani mati untuk dia kalau ada operasi. Setelah sukses mencokok imam atau kepala negara Islam Indonesia Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1962, pasukan Siliwangi diperintahkan menangkap Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Panglima tertinggi itu, Presiden Soekarno, itu mengamanatkan pada awal tahun 64 mengarah kepada Sulawesi Selatan dan memerintahkan 17 Agustus 64 Kahar Muzakar harus ditangkap, sudah harus tertangkap, mati atau hidup. Bersama pasukan Kodam Hasanuddin, Brawijaya, Diponegoro, RPKAD, Marinir, serta satuan-satuan TNI lainnya, prajurit Siliwangi menghadapi tantangan baru. Alam Sulawesi yang masih perawan menjadi tempat ideal bagi gerilyawan untuk bersembunyi dan menghadang lawan. DITI itu tidak akan, misalkan tidak akan melepaskan tembakan kalau sudah betul-betul dalam jarak yang mematikan. Nah, ini suatu pengalaman baru yang ketika kita menghadapi DITI di Jawa Barat itu tidak penghadangan seperti itu tidak. Target pertama adalah Letkol Andi Sele, mantan komandan Batalion KGSS dan Korem Hasanuddin yang menyelundupkan senjata kepada Kahar setelah menjual kopra ke Tawau, Malaysia. Operasi pasukan elit Siliwangi Batalion 330 Kujang 1 yang tiba di Parepare pada 1 Maret 64 berhasil menewaskan Sele 5 bulan kemudian. Apabila kita mau menyelesaikan Kahar Muzakar, ini dulu harus di-clear. Sebab dari barang-barang yang diselundupkan dari luar itu, kan, ini mengalir ke Kahar. Jadi ini sebagai satu basis logistiknya daripada Kahar, gitulah. Dari Makassar, Panglima Kodam Hasanuddin Kolonel M. Yusuf merancang operasi kilat untuk menumpas DITI Kahar Muzakar bersama Letkol Solihin GP yang juga berasal dari Kodam Siliwangi. Jadi kita melaksanakan maps tadi, kita terusnya menentukan berapa saja untuk bisa melaksanakan isolasi total terhadap lawan itu. Begitu terusnya daerah mana saja dia harus digiring, di mana akan dihancurkan. Namun taktik tempur itu ternyata sulit diterapkan di Sulawesi Selatan. Pada saat kami datang, jelas Kahar Muzakar itu memegang inisiatif di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah makin lama makin luas yang dia kuasai. Begitu. Sampai dia leluasa bergerak. Sampai di ibu kota aja, di Makassar, eksponen dia itu leluasa aja bergerak di sana.